Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang sangat menakutkan saat ini. Kita masih bisa berkumpul di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga kita, datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama meninggikan Dia, memuliakan Dia. Kita angkat satu pujian, dengan apa akan kubalas. Mari kita agungkan Dia, kita sembah Dia, bahwa Dia Allah yang luar biasa. Kasih setianya luar biasa atas hidup kita sampai sekarang. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita mujikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati kita. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidup dalam-Mu, Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap
mengagungkan Dia, bahwa Allah yang luar biasa dalam hidup kita, penyertaannya luar biasa dalam hidup kita. Haleluya Tuhan, kasih-Mu Tuhan besar atas kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu di tengah situasi saat ini. Haleluya, kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu besar Tuhan atas hidup kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Gloria, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan Kau, mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Gloria, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan pada kami ya Tuhan, untuk bersama-sama datang kepadamu. Tuhan, kami tahu di tengah situasi yang saat ini ya Tuhan, ketakutan, kekhawatiran ya Tuhan melanda kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada atas kami. Kami percaya ya Tuhan, satu orang dua berkumpul ya Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Untuk itu ya Tuhan, di pagi yang indah ini Engkau sertai kami ya Tuhan, ibadah kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan, jemaat-Mu Bumi Harjo ini. Biarlah Engkau yang campur tangan, biarlah Engkau memberkati ya Tuhan, kuasa-Mu memimpin kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang memberikan penghiburan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan, seutuhnya ibadah kami, di tempat kami masing-masing ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, masih semangat? Walaupun kita di rumah, tapi saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama meninggikan Tuhan. Kita sama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bertepuk tangan. Kita sama-sama memuliakan Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh,
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berajam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanmu. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berajam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita memuliakan Tuhan. Kita nyatakan betapa baik dan besarnya kasih Tuhan atas hidup kita saat ini. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Hingga saat ini kasih-Nya luar biasa. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, mari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
sebelum kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kemudian firman Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa dan juga menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah dikumpulkan ya Tuhan Yesus. Dari setiap rumah-rumah, dari setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Engkau yang mencampur tangan atas mereka ya Tuhan. Melalui setiap pekerjaan yang telah mereka lakukan ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu Engkau curahkan atas mereka. Terlebih ya Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan kebijaksanaan atas beliau ya Tuhan Yesus. Supaya ya Tuhan beliau dapat mengelola keuangannya ya Tuhan dengan baik. Terlebih ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di gereja-Mu ini ya Yesus. Terlebih ya Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang campur tangan, Engkau berkati kami ya Tuhan. Engkau siapkan hati pikiran kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Yesus apa yang akan disampaikan ya Tuhan oleh Bapak Pendeta Dwi ya Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau juga berkati beliau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, berkat daripada-Mu ya Tuhan, otoritas daripada-Mu ya Tuhan Yesus, menyertai beliau dalam menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami peralasan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Shalom, bagaimana kabarnya? Kiranya Tuhan tetap memberkati Bapak, Ibu semua. Ambil tanah liat. Tanah liat dibuat genteng. Meski di rumah kita harus tetap semangat. Dengan semangat beban kita jadi enteng. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 tahun kita sebagai orang Kristen memperingati 5 hari besar. Dan kelima hari besar itu berkaitan dengan Tuhan Yesus. Nah, saya merangkumnya menjadi 3 kategori. Yang pertama, terkait apa yang dilakukan Tuhan. Kategori yang kedua, apa yang diterima manusia. Dan kategori ketiga, pesan untuk manusia, untuk orang percaya. Ringkasannya begini, yang dilakukan Tuhan, Natal atau kelahiran itu adalah penjelmaan. Allah menjelma menjadi manusia. Jumat Agung atau kematian, pengorbanan. Paskah atau kebangkitan itu penebusan, kemenangan. Kenaikan Yesus ke surga, penjaminan. Pentakosta itu penyertaan. Sedangkan yang diterima manusia dalam peristiwa Natal, itu ada sukacita besar. Dalam Jumat Agung, keselamatan besar. Dalam Paskah atau kebangkitan, kemenangan besar. Kenaikan Yesus, hadiah yang besar. Dan Pentakosta, kekuatan yang besar. Pesan untuk manusia, Natal adalah pesan persiapan. Jumat Agung atau kematian adalah pesan pertobatan. Paskah atau kebangkitan adalah pesan keyakinan. Kenaikan ke surga adalah pesan penantian dan Pentakosta adalah pesan kesaksian. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tadi saya mengatakan bahwa yang dilakukan Yesus dalam peristiwa kenaikan adalah penjaminan. Karena Yesus naik ke surga
untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Bukankah ini merupakan jaminan bahwa orang percaya pasti masuk surga? Amin. Selanjutnya, yang diterima manusia adalah hadiah besar. Hadiah itu tidak lain adalah surga yang kekal. Surga yang berbeda dengan dunia yang sementara. Di surga penuh sukacita, di dunia penuh derita. Seperti lagu kidung dalam Kidung Pasamuan Kristen 164, Nagri kang indah. Kulo ningo nagri kang indah. Saya melihat negeri yang indah, negeri ning pepadang kang mulya. Negeri yang terang dan mulia. Ngriku kula den antos Gusti, di situ saya dinantikan Tuhan. Den cawisi griya kang boga, disediakan rumah yang kekal. Neng negeri punika kula badhe panggya pinanggya. Di negeri itu kita akan saling bertemu. Bait kedua, neng riko kula samya muji ngidungken karahayon mami. Di sana kami memuji. Pujian tentang keselamatan kami. Ditandosa tanandang susah, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kesusahan, tan gresah tan ngrudatin sami. Tidak ada penderitaan, tidak ada keprihatinan seperti di dunia. Bait ketiga, dawek sami memuji mring yang, mari kita memuji Tuhan. Rama kula kang maha mulya, Bapa kita yang maha mulia. Dene karso ngasihi mring wang, karena dia mengasihi kita. Den cadang kamulyaning swarga, disediakan tempat di surga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang terkait dengan apa yang diterima oleh manusia. Nah, sedang apa yang menjadi pesan dari kenaikan Yesus ke surga? Sesaat sebelum dia naik ke surga, Yesus berpesan agar murid-muridnya menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Apa saja yang termasuk dalam penantian ini? Kita akan membahas berdasarkan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai 14. Ada 3 pesan penantian terkait dengan kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, pesan untuk siap berdiam diri atau siap menenangkan diri. Ayat yang keempat. Menjelang kenaikannya, Yesus berpesan kepada para murid, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ayat 4 itu ya. Pesan ini juga ditulis di dalam kitab Lukas. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Saya menyimpulkan pesan ini sebagai pesan untuk berdiam diri atau pesan untuk menenangkan diri. Lalu bagaimana respon para murid pada waktu itu? Mereka menaati pesan itu. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 12. Jadi mereka tetap di Yerusalem. Mereka hanya berjalan dari Bukit Zaitun sejauh seperjalanan Sabat atau kira-kira 1 sampai 1,5 kilometer saja. Apa yang mereka lakukan selama masa penantian itu? Mereka banyak berdoa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa
bersama-sama, ayat 14. Sampai kapan hal itu dilakukan? Yaitu sampai Roh Kudus benar-benar hadir. Dalam hal ini 10 hari, yakni pada hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pembelajaran bagi kita dalam pesan berdiam diri atau menenangkan diri ini. Pesannya apa? Kata kuncinya adalah taat, berdoa, dan bertekun. Meskipun konteksnya berbeda antara zaman murid-murid Yesus dengan kondisi saat ini. Tetapi kita bisa menerapkan prinsip yang sama. Di mana saat ini kita juga mendapatkan pesan atau himbauan dari pemerintah untuk banyak berdiam diri, menenangkan diri dalam rangka menghadapi virus corona ini. Kita sering mendengar dengan istilah di rumah saja, stay at home, work from home, bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Sering cuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan bila terpaksa keluar rumah harus mengenakan masker. Terhadap pesan tersebut, maka yang perlu kita lakukan adalah taat. Taat untuk di rumah saja. Taat bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Taat untuk sering cuci tangan dengan sabun. Taat untuk menjaga jarak dengan orang lain. Dan taat untuk pakai masker ketika keluar rumah. Nah, di samping taat maka kita harus berdoa. Seperti halnya para murid itu terus-menerus berdoa. Maka dalam situasi saat ini, kita juga harus terus-menerus berdoa. Kita berdoa agar wabah corona ini segera berakhir. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk kesehatan kita. Tapi juga kita berdoa untuk sesama kita, untuk orang-orang sekitar kita. Dan jangan lupa, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk rakyat Indonesia, termasuk untuk petugas kesehatan sebagai garda terdepan dalam menanggulangi virus ini. Nah saudara, selain taat dan berdoa, kita juga harus bertekun dalam arti bersabar. Ketika para murid itu sabar menanti sampai hari Pentakosta, demikian kita pun harus sabar menantikan semua ini berakhir, menantikan semuanya ini aman. Kita jangan memaksakan diri atau melanggar protokol kesehatan hanya karena hal-hal yang sepele. Contohnya, jangan kita keluar rumah jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Bagi yang di perantauan, jangan mudik dulu. Saya tahu, rindu bertemu selalu menunggu. Kampung halaman berangan, kumpul keluarga di damba. Tetapi karena situasi begini, kita harus belajar menahan diri. Seperti pesan kenaikan Yesus yang pertama adalah pesan untuk siap berdiam diri, pesan untuk menenangkan diri. Yang kedua, pesan untuk siap bersaksi atau menjadi saksi, ayat 8. Pada ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, menjadi saksi berarti menyatakan apa yang dilihat atau disaksikan dengan kebenaran. Apa isi kesaksian itu? Kesaksian itu berupa berita Injil yang intinya adalah
bahwa Kristus telah mati karena dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Bagi kita bagaimana? Kita bukan murid Yesus secara langsung. Kita tidak melihat bagaimana Yesus ditangkap, disiksa, disalib sampai mati. Kita juga tidak menyaksikan kubur Yesus yang kosong. Kita juga tidak membuktikan bekas luka pada tangan, pada kaki dan lambung Yesus. Tapi jangan khawatir saudara. Kita punya dokumen yang sahih, yaitu Alkitab. Firman Tuhan yang adalah benar. Di sini tertulis hal-hal yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat-mujizat dan pelayanannya ditulis secara lengkap di sini. Alkitab kita berbicara tentang Yesus. Di Perjanjian Lama menceritakan tentang Yesus dalam nubuatan. Di kitab Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan masa-masa kelahiran dan pelayanan sampai kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Lalu setelah itu, yang ditulis adalah pengajaran-pengajaran yang terkait dengan iman Kristen, termasuk nubuatan kedatangan Yesus yang kedua kali. Meskipun di Perjanjian Lama juga ditulis tentang hal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita adalah mempercayai firman Tuhan ini. Dan kita mewartakan kebenaran tentang Yesus sebagai juru selamat ini kepada orang-orang di sekitar kita. Saya ingat dosen saya pernah berkata begini, bahwa kita harus memberitakan Injil melalui berbagai cara. Kita bisa memberitakan Injil menggunakan cara bagi-bagi sembako. Tapi harus tahu, sembako itu tidak sama dengan Injil. Kita bisa memberitakan Injil menggunakan cara melalui pelayanan kesehatan secara gratis. Tetapi pelayanan kesehatan gratis itu tidak sama dengan Injil. Kita harus tahu, itu hanya menjadi sarana, sedang Injil adalah berita tentang keselamatan yang dilakukan oleh Kristus kepada dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang memang dipanggil khusus untuk melayani sebagai penginjil. Dan ada yang tidak. Tetapi tugas memberitakan Injil bukan hanya diberikan kepada mereka yang menjadi penginjil, tetapi kepada semua orang percaya. Oleh sebab itu, meskipun tidak menjadi penginjil, saudara juga punya tugas memberitakan Injil. Untuk yang memang diberi tugas menginjil, biarlah mereka menginjil. Dan itu menjadi tugas yang utama, yang mulia. Tetapi bagi saudara yang tidak mendapat tugas itu, Anda tetap punya tugas untuk memberitakan Injil itu. Inilah pesan yang kedua, yaitu pesan untuk siap bersaksi atau menjadi saksi. Pesan yang ketiga, pesan untuk siap berdikari atau mandiri, ayat 10 dan 11. Ayat 10 pada frasa mereka sedang menatap ke langit, mengandung arti bahwa mereka terus memaksakan dengan keras untuk melihat Yesus. Melihat selama mungkin. Bahkan setelah hilang dari pandangan, mereka tetap terus menatap ke langit. Tidak henti-hentinya. Dengan kata lain, mungkin mereka sedang bengong. Atau mungkin mereka diliputi dengan penuh tanda tanya, bingung, gelisah, khawatir dan sebagainya. Nah, ayat 11, dua malaikat menegur mereka. Begini, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Malaikat itu menghentikan kebengungan mereka. Malaikat itu mengingatkan mereka agar mereka tidak terus hanya menatap ke langit. Tetapi mereka harus segera bergerak untuk melakukan pesan dari Tuhan. Yaitu pesan yang pertama tadi, pesan berdiam diri. Dan pesan kedua, pesan untuk bersaksi. Selanjutnya, mereka juga harus bersiap diri untuk melakukan pesan ketiga, yaitu pesan untuk berdikari atau mandiri. Ini bukan berarti mereka melakukan sesuatu tanpa pimpinan Tuhan. Tetapi justru kenaikan Yesus mempersiapkan mereka untuk menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan menuntun mereka untuk melakukan tugas Tuhan. Roh Kudus juga memberikan kuasa untuk melakukan berbagai mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus masih ada di dunia, masih bersama dengan para murid, Yesus melakukan segalanya. Ketika ada orang sakit, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika mereka kekurangan makan, Tuhan memberikan makanan. Mulai 5 roti 2 ikan, dicukupkanlah 5.000 orang lebih bisa makan. Ketika ada orang mati, dibangkitkan. Dan yang dilakukan para murid apa? Mereka hanya menonton, mereka hanya melihat. Tetapi pada pesan mandiri ini adalah ketika Yesus sudah naik ke surga, yang melakukan bukan Yesus langsung, tetapi orang-orang percaya. Tetapi murid-murid Tuhan pada saat itu dan sekarang orang-orang percaya. Itu melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga tidak heran jika Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh dalam nama Yesus. Dia bisa menyembuhkan orang sakit dan dia bisa membangkitkan orang mati. Bukan karena Petrus, tetapi karena kuasa Tuhan, karena Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika para rasul bisa melakukan hal yang demikian, maka saat ini saudara dan saya pun bisa melakukan, asal kita melekat kepada Tuhan. Pesan untuk siap mandiri bukan berarti kita lepas dari Tuhan, tapi justru Tuhan akan memakai orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Dia. Setiap kita diberikan karunia oleh Tuhan. Gunakan karunia itu untuk memuliakan Tuhan. Gunakan karunia itu untuk melayani Tuhan. Lakukan pesan ketiga, pesan untuk siap berdikari, siap untuk mandiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari khotbah saya dengan pantun seperti biasanya. Lukisan buah pepaya jumlahnya 3. Pesan bagi orang percaya terkait kenaikan Yesus ke surga. Pepesan ikan teri. Pesan untuk siap berdiam diri. Pepesan ikan teri. Pesan untuk siap menjadi saksi. Pepesan ikan teri. Pesan untuk siap mandiri. Tuhan memberkati saudara di sana dan kami yang di sini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga meninggalkan pesan yang luar biasa. Pesan untuk berdiam diri. Pesan untuk menjadi saksi. Dan pesan untuk mandiri secara iman. Ajar kami melakukan pesan dari Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang dewasa secara iman di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati, terlebih dalam situasi sekarang ini, supaya diberikan kekuatan, diberikan berkat oleh Tuhan, kemampuan untuk bertahan dan mencukupkan kehidupan mereka setiap hari. Beri kesehatan dan kekuatan dalam kehidupannya. Demikian untuk pemerintah bangsa kami dalam menanggulangi mau wabahnya virus corona ini. Tuhan pun berikan kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, biarlah virus corona segera berakhir dan kami pun
bisa melakukan aktivitas seperti semula meskipun dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sungguh indah firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Kristiono. Semoga firman yang telah disampaikan oleh beliau dapat menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita angkat satu pujian, Pamarto Kulo Agesang. Kulo agesang, tias kulo milo akira, kang sinalip gesang, denyo sedokono kulo, ungune dados panjenyo, kulo derek gesang. Kulo agesang, gesang, gesang, pamarto kulo agesang. Sang Gusti kang wis sedo, lebur pangasaning dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada akhir ibadah pagi ini. Marilah kita kembali kepada keseharian kita dan kita terima berkat Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kiranya kasih karunia rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian
di rumah masing-masing dengan kekuatan kesehatan, dengan berkat rezeki dan berbagai berkat yang dinanti dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. El Shaddai. El Shaddai,